Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-89 sampai 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengikuti rute perjalanan yang menjadi sebab dia menjelajah bumi. Hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika tiba di tempat terbenamnya matahari, tempat terbitnya matahari. Wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbit mengenai sekelompok orang yang tidak memiliki penutup untuk melindungi diri mereka dari sinar matahari itu. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Yang demikian itu kami telah memberi kemampuan yang menyeluruh kepada Dzulqarnain untuk mendapatkan ilmu dari sisinya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengikuti rute berikutnya yang ketiga. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai ketika tiba di antara dua gunung, Dzulqarnain mendapati di sekitar dua gunung itu sekelompok orang yang hampir tidak dipahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kami bisa minta bantuan kepadamu dengan imbalan agar engkau bisa membuatkan benteng
yang memisahkan antara kami dan mereka. Ya'juj Ma'juj. Qala Dzulqarnain menjawab, ma makanni fihi rabbi khairun. Kekuasaan yang diberikan oleh Rabbku kepadaku lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka cukup bagi kalian untuk membantuku dengan kekuatan fisik kalian. Aku akan menjadikan benteng yang kokoh untuk membatasi antara kalian dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Atuni zubaral hadid. Datangkan kepadaku lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu. Sampai ketika besi-besi itu sudah tergabung antara besi satu dengan yang lain, Dzulqarnain berkata, nyalakanlah api yang besar. Hatta idza ja'alahu nara. Sampai ketika api yang besar itu sudah menyala. Qala atuni ufri alaihi kitra. Dzulqarnain mengatakan, datangkan kepadaku. Aku akan menuangkan timah panas untuk melebur besi-besi itu. Famasta'u ayadharu. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu untuk bisa menaiki benteng itu. Wa mastata'u lahu nakba. Dan mereka juga tidak akan mampu melubangi benteng itu. Qala hada rahmatun min rabbi. Dzulqarnain berkata, ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Dan jika telah datang waktu yang dijanjikan oleh Rabbku, maka Allah akan jadikan benteng ini menjadi hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan sesungguhnya janji Rabbku itu pasti benar. Baik. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay lamma wasala ila maghribi syamsi qarraja. Ketika Dzulqarnain telah sampai di tempat terbenamnya matahari, maka dari sana Dzulqarnain putar balik. Qarraja itu putar balik. Qasidan matli'aha muttabi'an lil asbabil lati a'tahu Allah. Dengan tujuan ke tempat terbitnya matahari dengan mengikuti rute-rute yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dzulqarnain untuk mampu menembusnya.
Fawasala ila matli syamsi. Maka Dzulqarnain mampu tiba di tempat terbitnya matahari. Wa wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ay wajadaha tatlu'u ala unasin laisa lahum sitrun minasyamsi. Imma li adami isti'dadihim fil masakin wa dhalika li ziyadati hamjiyatihim wa tawahhushihim wa adami tamaddunihim wa imma li kauni syamsi daimatan indahum la taghrubu anhum ghuruban yudhkar kama yujadu dhalika fi sarki Afriqiya al-Janubi fawasala ila mawdi'in inqata'a anhu ilmu ahli al-ardi fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim wa ma hada faqul hada bi taqdirillahi lahu wa ilmihi bih ولهذا قال كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا أي أخذنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وسار. Maka Dzulqarnain tiba di tempat terbitnya matahari dan dia mendapati matahari terbit pada suatu kaum yang kami tidak menjadikan untuk mereka penutup dari sengatan sinar matahari. Artinya Dzulqarnain mendapati matahari terbit pada kumpulan manusia yang mana mereka tidak memiliki penutup untuk melindungi diri mereka dari sinar matahari. Ada kemungkinan karena memang mereka masih belum memiliki tempat tinggal. Hal itu dikarenakan mereka itu adalah suku pedalaman yang masih primitif dan bukan orang-orang kota. Ada kemungkinan karena memang matahari terus terbit di tengah-tengah mereka, tidak pernah terbenam. Sebagaimana terbenam yang biasa kita ketahui. Sebagaimana hal itu terjadi di daerah sebelah timur Afrika Selatan. Maka Dzulqarnain mampu menembus tempat yang tidak diketahui oleh penduduk bumi keberadaannya. Apalagi bisa sampai menuju ke tempat itu dengan badan. Walaupun demikian, Dzulqarnain mampu. Semuanya ini adalah dengan takdir yang Allah tetapkan untuk Dzulqarnain. Dan berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman. Yang demikian itu. Kami telah memberi Dzulqarnain ilmu yang luas. Dengan apa yang ia miliki dari kebaikan. Yakni kami bikin luas apa yang ada di sisinya. Berupa kebaikan. Dan kekuatan-kekuatan besar dan ilmu kami bersamanya di mana saja dia melangkah. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain qala al-mufassirun dhahaba mutawajjihan min al-mashriqi qasidan lis-shimal fa wasala ila ma baina saddain wa huma saddani kana
salasila jibal ma'rufin salasila jibal ma'rufin fi dzalika zaman saddan baina Ya'juj wa Ma'juj wa bainan nas wajada min duni saddain qauman la yakaduna yafqahuna qauma li ujmati alsinatihim wastijami adhanihim wa qulubihim wa qad a'tallahu dzal qarnaini min al asbabil ilmiyati ma faqiha bihi alsinata ulaikal qaum wa fikhahum wa raja'uhu wastaqau ilaihi dara Ya'juj wa Ma'juj wa huma ummatani azimatani min bani Adam. Kemudian Dzulqarnain menempuh rute yang lain sampai tiba di antara dua gunung, ya, Saddain itu gunung. Berkata ahli tafsir, Dzulqarnain kemudian menuju ke tempat lain setelah dari timur bumi, yakni menuju ke arah utara, dan sampai di tempat yang ada di antara dua gunung, yakni dua gunung yang ada di antara deretan gunung yang terkenal di tempat itu di saat itu. Gunung yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dan masyarakat yang lain. Dzulqarnain mendapati di sekitar dua gunung itu ada sekelompok orang yang hampir tidak bisa dipahami ucapannya atau bahasanya, karena bahasa mereka sangat asing. Ya. Kemudian pola pikir dan hati mereka juga aneh. Tapi sungguh Allah Ta'ala memberi Dzulqarnain kekuatan ilmiah sehingga mampu memahami bahasa kaum tersebut, mengerti maksud mereka. Akhirnya Dzulqarnain pun mendengarkan curhatan mereka. Mereka pun curhat kepada Dzulqarnain. Mereka curhat kepadanya tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini adalah dua umat yang memiliki jumlah yang besar dan dari kalangan Bani Adam. Faqalu, mereka pun berkata, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard bil qatli wa ahdil amwal wa ghairi dzalik. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi, membunuh dan merampas harta masyarakat yang ada di sekitarnya dan yang lain. Karena cuma dibatasi dua gunung, bisa menyelinap di balik gunung, ya. Nah. Fahal naj'alu laka kharjan ay ju'lan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wa dalla dzalika ala adami iqtidarihim bi anfusihim ala bunyanis sadd wa arafu iqtidar Dzulqarnain alaih fa bazzalu lahu ujratan liyaf'ala dzalik wa dzakaru lahu as-sabab ad-da'iyah wa huwa ifsaduhum fil ardi. Apakah bisa kami minta tolong kepadamu dengan cara kami memberi imbalan kepadamu agar kamu
membikin benteng yang kokoh untuk memisahkan antara kami dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak mampu membikin benteng sendiri. Dan mereka mengetahui kemampuan Dzulqarnain untuk melakukan hal itu. Sehingga mereka mau membayar upah kepada Dzulqarnain untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka juga menyebutkan kepada Dzulqarnain alasan mereka minta dibuatkan benteng yang kokoh, yakni Ya'juj wa Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Falam yakun Dzulqarnain za tama'in wala raubatin fid dunya wala raubatan fid dunya wala tarikan li islahi aqwali ra'iyah bal kana qasduhu al-islaha. Falidhalika ajaba talabatahum lima fiya mil maslahati wa lam ya'khud minhum ujratan wa syakara rabbahu ala tamkinihi waqtidarihi faqala lahum ma makkanni fihi rabbi khair ay mimma tabaddalu li wa tabaddaluna li wa tu'tuni wa inna ma atlubu minkum antu'inuni bi quwwati minkum bi aidikum aj'al bainakum wa bainahum radma ay mani'an min uburihim alaikum. Adapun Dzulqarnain bukanlah tipe orang yang rakus, bukan pula orang yang cinta dunia, bukan pula orang yang membiarkan keadaan rakyatnya. Bahkan tujuan Dzulqarnain ialah memperbaiki keadaan rakyatnya. Oleh sebab itulah Dzulqarnain memenuhi permintaan mereka, karena permintaan itu membawa maslahat yang cukup besar. Dzulqarnain tidak mau mengambil upah dari mereka. Dzulqarnain merasa bersyukur kepada Allah karena telah memberi dia kemampuan dan kekuatan. Oleh sebab itulah Dzulqarnain berkata kepada masyarakat setempat, apa yang Allah berikan kepadaku berupa kekuatan lebih baik daripada apa yang akan engkau serahkan kepadaku. Namun aku cuma minta tolong kepada kalian dengan kekuatan kalian, dengan tangan-tangan kalian untuk membantuku. Maka aku akan membuatkan untuk kalian benteng yang kokoh untuk memisahkan antara kalian dan Ya'juj wa Ma'juj, yang mencegah Ya'juj wa Ma'juj menyeberang untuk mengganggu kalian. Atuni zubar al-hadid, ay kita al-hadid, kita al-hadid, fa'atahu dzalik. Tolong berikan kepadaku potongan-potongan besi. Mereka pun memberikan potongan-potongan besi itu kepada Dzulqarnain. Hatta idza sawa baina sadafain ay al-jabalain alladaina bana bainahuma sad qala fukhun nar ay au kiduha iqadan aziman wastamilu laha al-manafikh litastadda wa tudiba an-nuhas falamma zaba an-nuhas alladhi yuridu ayulsiqahu baina zubaril hadid qala atuni ufri alaihi kitra ay nuhasan mudaban fa afragha alaihi al-qitr fastahkama as-sad istihkaman haila wamtana bi ma wara'ahu minan nas
min dorari Ya'juj wa Ma'juj. Sampai ketika besi-besi itu dibawa di antara dua gunung, yakni dua gunung yang akan dibikinkan benteng untuk menghalanginya, Dzulqarnain berkata, nyalakan api yang besar, gunakan peniup yang kuat agar nyalanya kuat, supaya timah-timahnya bisa cepat meleleh. Maka ketika timah-timah atau tembaga itu meleleh, yang mana Dzulqarnain menggunakannya untuk merekatkan potongan-potongan besi tadi, Dzulqarnain berkata, datangkan lelehan tembaga itu. Aku akan menuangi besi dengan tembaga tadi, yakni tembaga yang sudah meleleh. Aku akan menuangkan lelehan itu. Kemudian Dzulqarnain membentuk benteng dengan bentuk yang sangat menakjubkan, yang menjadi sebab orang-orang yang ada di balik masyarakat tadi terhalang untuk bisa masuk, sehingga mereka aman dari bahaya Ya'juj wa Ma'juj. Famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ay fama lahum istita'ah wala qudrah ala su'ud alaihi lirtifaihi wal ala naqbihi lihkamihi wa quwwatihi. Ya'juj wa Ma'juj tidak akan mampu untuk menaiki benteng itu, juga tidak akan mampu untuk melobangi benteng itu. Artinya Ya'juj wa Ma'juj tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk naik, karena bentengnya sangat tinggi. Juga tidak mampu melobangi benteng itu, karena sangat rapi dan kuat. Falamma fa'ala hadzal fi'lal jamila wal atharul jalila adhafa ni'mata ila muwalliha wa qala hadza rahmatun min rabbi ay min fadlihi wa ihsani alayya wa hadhi halul khulafa as-salihin idza manna Allahu alaihim bin ni'amil jalilah istada syukruhum wa iqraruhum wa i'tirafuhum bi ni'matillah kama qala Sulaiman alaihi salam lamma hadara indahu arsu lamma hudira indahu arsu malikah Saba ma'al bu'til adim qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur bi khilafi ahli tajabbur wa takabbur wa uluwi fil ardi fa inna ni'ama al-kibara taziduhum asyarran wa batara kama qala Qarun lamma atahu wa min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Baik. Setelah Dzulqarnain mampu melakukan pekerjaan yang bagus dan peninggalan yang mulia tadi, beliau menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang mengaturnya. Beliau berkata, ini semua adalah rahmat dari Rabbku, yakni termasuk karunia dan kebaikannya kepadaku. Inilah keadaan khalifah-khalifah yang salih. Ketika diberi karunia oleh Allah dengan nikmat yang mulia, semakin bertambah syukurnya, semakin mengakui kekuasaan Allah, semakin mengakui nikmat Allah atas mereka. Seperti juga yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika singgasana Ratu Saba didatangkan di sisinya, padahal
jaraknya sangat jauh. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku. Aku bisa bersyukur ataukah kufur. Beda dengan orang-orang yang sombong, yang merasa tinggi di muka bumi. Sungguh kenikmatan yang besar semakin menambah kejahatan dan kesombongan mereka. Seperti yang diucapkan oleh Qarun ketika Allah memberi dia simpanan-simpanan perbendaharaan bumi yang banyak. Yang mana kuncinya saja itu hanya mampu diangkut oleh laki-laki yang kuat dan gagah perkasa dalam jumlah yang banyak. Qarun mengatakan, ini semuanya aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Lupa dengan Allah Ta'ala. Wa qawlu fa idza jaa waqtu rabbi ay li khuruji Ya'juj wa Ma'juj ja'alahu ay dzalika saddal muhkam al-mutkin dakka'a ay dakkahu fanhadama wastawa huwa wal ard wa kana waqtu rabbi haqqan. Ucapan Dzulqarnain ketika datang waktu yang dijanjikan oleh Rabbku, yakni waktu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj di akhir zaman nanti. Allah akan menjadikan benteng yang kokoh dan kuat itu tergoncang. Yakni bergoncang, kemudian roboh dan rata dengan tanah. Sehingga Ya'juj wa Ma'juj bisa keluar. Dan janji Rabbku pasti benar dan terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala a'ta Dzulqarnain al-khaira al-katsira wal asbab al-azimah. Liwusuli ila mawdi'in inqata'a anhu ilmu ahli al-ardi. Lilwusuli ila mawdi'in inqata'a anhu ilmu ahli al-ardi. Fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim. Fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi Dzulqarnain kebaikan yang banyak dan kekuatan yang sangat besar untuk mencapai
tempat yang tidak diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Apalagi sampai dicapai dengan badan mereka. Maksudnya Dzulqarnain mampu ke tempat yang tak terjamah, tak terdeteksi oleh pengetahuan penduduk bumi saat itu. Dan mampu menginjakkan kaki di tempat tersebut yang tidak dimampui oleh siapapun di muka bumi. Di tempatnya itu sangat sangat jauh, sangat susah untuk ditembus perjalanan, ya. Tapi Dzulqarnain mampu. Nah, mulai dari timur bumi sampai barat bumi. Nah, itu ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Dalam keadaan belum ada pesawat, belum ada helikopter atau yang lain, jet enggak ada, ya. Nah. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna Dzulqarnain qad a'tahu wahu minal asbab al-ilmiyah ma faqiha bihi al-sinatan katsiratan. Nah, bahwa sungguhnya Dzulqarnain telah diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan keilmuan yang dengan itu Dzulqarnain bisa memahami banyak bahasa. Sampai bahasa suku-suku primitif yang asing, nggak ngerti bahasanya apa, ya, ngomongnya nggak jelas, gitu. Nah, Dzulqarnain tahu, ya. Nah, padahal belum ada Google penerjemah, ya, atau alat penerjemah atau penerjemah resmi. Nah, tapi Dzulqarnain diberi ilmu sampai bisa memahami banyak bahasa asing, ya, bahkan bahasa yang aneh, yang susah, itu bahasa pedalaman, gitu. Nah, kok pedalaman? Iya, saking dalamnya tempatnya itu. Mereka tinggal di tempat yang paling timur, ya, tempat terbitnya matahari, dalam keadaan gak ada pelindung yang melindungi mereka dari sengatan matahari. Bahkan disebutkan matahari di tempat itu terus bersinar, ya, siangnya itu lebih lama daripada malamnya, bahkan siang terus, nggak pernah malam. Sebagaimana ada di belahan bumi yang lain, malam terus nggak pernah siang, ya. Nah, kata Syekh Sa'di, hal itu ada di daerah pedalaman sebelah timur, ya, Afrika Selatan, tapi tidak disebutkan namanya. Barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsalisah. Anna Dzulqarnain lahu quwwatun 'azimatun libina is-saddi
al-murtafi, al-muhkam, al-mutkin. Liman'i dhar Ya'juj wa Ma'juj. Bahwa sungguhnya Dzulqarnain memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membangun benteng yang tinggi, yang kokoh, yang mungkin untuk menghalangi bahaya yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya Allah Ta'ala bisawab. Letak bentengnya sebelah mana? Sampai sekarang masih misteri. Ya, nah, di tempat yang tak terjamah oleh manusia, yang tak terdeteksi. Wah, apakah zaman teknologi sekarang masih banyak tempat-tempat yang belum sempat dijamah? Banyak. Ya, karena untuk menembus tempat itu nggak bisa pakai pesawat, ya, pakai kuda yang nggak bisa, jalan kaki yang nggak kuat, ya. Nah, baik, sinyal nggak ada, ya. Nah, banyak. Jadi kita belum tahu di mana lokasinya. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Ya'juj wa Ma'juj huma ummatani azimatani min bani Adam. Bahwa sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah dua umat yang besar jumlahnya dari kalangan Bani Adam. Jadi mereka itu jumlahnya banyak. Ya'juj wa Ma'juj, ya. Dan termasuk Bani Adam, bukan bangsa jin, tapi Bani Adam, ya. Nah, tapi mereka itu kafir semua, jahat semua. Disebut Ya'juj wa Ma'juj. Mereka belum bisa keluar karena terhalang oleh bentengnya Dzulqarnain tadi. Nah, famasta'u ayadharu wa mastata'u lahu nakba. Baik, al-faidatu al-khamisah. Nah, min alamatis sa'ati al-kubra. Min alamati as-sa'ati al-kubra anna Allah Ta'ala ja'ala as-sadda dakka'a fakharaja Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tanda-tanda kiamat besar, Allah jadikan bentengnya Dzulqarnain itu roboh, goncang, roboh, rata jadi tanah, ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj keluar. Nah, barakallahu. Baik. Adapun tentang Ya'juj wa Ma'juj itu ada pembahasan tersendiri, ya. Nah, yang jelas mereka akan keluar di akhir zaman nanti sebagai tanda terjadinya kiamat besar, ya. Maka berbuat kerusakan di muka bumi.
Nah, baik barakallahu. Saat di mana Nabi Isa alaihissalam turun, ya, baik semasa dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.